Makanya bisa ngomong. Iya, untuk khusus untuk Pak Eling, oh ya sebelumnya Ibu Fitri juga, kalau saya selama jadi anak buah, kami juga anak buah, melakukan kesalahan, nyebelin dan segala macamnya, ya bisa dimaafkan. Juga untuk Pak Eling saya khusus karena dua-duanya sih pernah langsung ya. Kalau Pak Eling itu saya belajar banyak untuk memperhatikan anak buah dan juga teman-temannya gitu, atau kalau teman-teman juga memperhatikan gitu. Jadi saya mengalami bagaimana ada yang sakit, ada yang berduka atau apa, itu pasti paling terdepan gitu. Terus tidak ada jarak yang gap yang terlalu jauh gitu antara pimpinan dengan bawahan gitu, dan ya sudah pasti bekerja keras gitu Pak Eling. Tapi saya lihat perhatiannya itu yang saya belum, ya mohon maaf saya harus bandingkan gitu dengan yang lain, itu Pak Eling sangat besar gitu untuk rekan kerja, apalagi anak buah, dan itu yang saya pelajarin gitu dari Pak Eling. Selain dengan kreativitasnya banyak lah, kita buat ini gitu. Ya seperti itu. Kalau Pak Ibnu, saya melihat kesabarannya itu tidak seperti saya, tipis tisu. Bisa ngajak berantem terus. Tisu basah lagi. Iya. Dan saya belajar banyak juga, kalau melakukan sesuatu itu ada keinginannya, jangan lari-lari dari situ. Keren-keren. Ikutin aja yang ada. Yang tujuannya ini adalah yang saya rasakan pimpinan keras, tujuannya sama memperhatikan orang tua itu sebenarnya bakal kita gitu, walaupun nggak berharap dulu sih jadi. Nggak tenang hidupnya nanti. Ya itu, jadi terima kasih untuk bimbingan dan perhatiannya selama ini. Saya belajar banyak di Tikda ya dulu ya, untuk Bapak berdua gitu. Itu bekal saya untuk bekerja juga pastinya, juga mungkin teman-teman merasakan hal yang sama. Terus ya untuk Pak Eling dan Pak Bukman selalu sehat dan dia dibekali kesehatan, dan juga keluarga semua juga sehat sama dengan ibu ya, dan juga Bagas. Saya kurang kenal itu anaknya Pak Eling. Dia Butiko. Anaknya yang bulan. Namanya siapa Pak? Iya, terima kasih. Nah teman-teman, saya mungkin tidak bisa merangkai kata-kata terlalu panjang ya, seperti Mbak Mai yang bisa mengungkapkan isi hati ya. Cuma saya lihat dari tatapan mata aja Pak Eling ya, istilahnya ya Pak Eling ini adalah guru saya yang awal masuk ya dulu ke Bapenda ini. Pak Eling ini udah istilahnya mulai kebapaannya itu loh yang saya, jadi kalau saya lihat Pak Eling ini emang mirip kayak bapak saya gitu. Cara tingkah laku, cara ini kalau ke kantor tuh kayak ada bapak sendiri gitu. Kalau Pak Eling ini dari segi leadership, segi kepemimpinan dia sangat bagus ya. Apalagi Pak Eling pernah di Astra ya, saya juga pernah juga Pak. Uniknya Pak Eling itu jadi ada sedikit jiwa swastanya gitu. Jadi kan kalau PNS itu biasanya santai, kalau Pak Eling kerja, coba dibungkus dengan jiwa-jiwa PNS juga gitu. Jadi agak susah. Jadi ada kombinasi PNS sama jiwa swasta itu ada gitu. Jadi saya sempat kaget juga, kok PNS kok rajin kayak Pak Eling. Saya sempat kaget waktu di awal gitu. Padahal kan PNS biasanya santai-santai. Tadinya gitu kerja kan. Ya itu mungkin ya, kalau ya pasti banyak lah interaksi dengan Pak Eling, ya banyak arahan juga, banyak bimbingannya. Sebagai orang tua, mohon maaf Pak Eling ya, saya mungkin nggak bisa seperti Pak Zidni yang mengikuti jejak Pak Eling, yang bisa semangat terus ngejar cita-cita yang lebih. Saya ya seperti ini, mungkin teman-teman juga. Udah nggak usah minta maaf gitu. Ya masing-masing punya karakteristik Pak Eling ya. Mungkin saya ya kalau dibilang bandel ya sedikit bandel.
Ya gitu, jadi ya saya ucapkan juga terima kasih Pak Eling atas ya bimbingannya selama ini. Yang mudah-mudahan Pak Eling juga di masa Purna Bakti dapat sehat selalu bersama keluarga dan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi Pak Eling ya. Insya Allah kita saling mengingatkan, saling menolong juga gitu. Dan Pak Tikno juga terima kasih Pak Tikno. Pak Tikno ini yang saya ingat dia adalah apa ya, sosok yang selalu mengingatkan kita sholat gitu. Iya. Jadi memang ya itu saya sulit nih mencari penggantinya Pak Tikno. Jadi kalau Pak Tikno itu memang kental di sisi religinya ya. Ini sebagai contoh di sisi agama bahwa kita harus balance ya antara dunia dan akhirat, dan bahkan Pak Tikno mungkin sekarang juga lebih mengutamakan akhirat, karena kalau kita menggapai akhirat nanti dunia ngikutin gitu mungkin Pak Tikno ya. Terima kasih juga Pak Tikno, mudah-mudahan nilai-nilai religinya juga bisa tertular, soalnya ya memang sulit juga ya. Kayak zaman dulu banget kan ada namanya Pak Unen, Pak Tikno ya. Itu yang marah-marah tuh kita nggak sholat dan segala macam tuh. Nah waktu Pak Unen udah pernah bakti, ada Pak Tikno, wah ini masih ada penggantinya buat mengingatkan. Nah sekarang kita udah pada tua sendiri. kita nungguin yang udah sholat. Ya, kita memang harus introspeksi juga sih. Ternyata kita sekarang ini sudah pada posisi Pak Tikno waktu itu mungkin ya. Artinya secara usia saya udah kepala 4 juga nih Pak Tikno ya. Mungkin kalau dalam masa dalam kehidupan itu udah masa kedewasaan yang matang ya. Mungkin juga masih banyak terus belajar sampai nanti kita juga Purna Bakti insya Allah diberikan umur panjang dan bisa selamat. Ya terima kasih pada teman-teman, terutama Pak Zidni yang menjadi fasilitator ya. Dan memang Pak Zidni juga mungkin terima orang berkas gitu kan Mbak, sore udah bisa pulang gitu kan. Namun ternyata pada saat saya masuk ke Purna, saya agak sedikit shock juga sih Pak. Kerjanya tuh bagai kuda gitu Pak, sampai malam gitu kan. Apalagi waktu saya masih CPNS juga, terus juga masih belum terima insentif lah dulu Pak. Apalagi dulu juga nggak ada TKD kan. Aku juga Iya, iya dari situ juga saya mengenal Pak Eling ya, melihat sebagai sosok yang menurut saya awalnya saya kira Pak Eling itu orang Batak gitu. Orang kencang gitu ya. Banyak yang bilang. Ternyata Pak Eling itu orang Jawa namun ada darah TNI-nya juga gitu. Nah, dari situ saya merasakan kesamaan dengan Pak Eling. oh iya, sama ada salah satunya itu ya. Contoh melihat Pak Eling ini juga ada sedikit sama kayak Bali, ada rasa kayak seperti ayah saya gitu. Saya sedikit cerita juga terkait masalah keluarga saya ke Pak Eling, dan Pak Eling juga memberikan sedikit masukan-masukan yang paling saya ingat itu adalah yang seperti Pak Eling sampaikan tadi sebelumnya ya, yaitu tetaplah berbuat baik, yang pernah diingat jika kamu sudah berbuat baik maka nanti akan Tuhan yang membalas kebaikan itu seperti itu. Itu yang paling saya ingat dari Pak Eling ya. Dan juga waktu Pak Eling sakit ya, itu juga menjadi introspeksi buat saya juga ya. Ternyata orang yang serajin Pak Eling dalam melakukan olahraga itu masih perlu berjuang juga, dan alhamdulillah berkat mungkin kebaikan-kebaikannya Pak Eling selama dia bekerja ya, Allah masih memberikan kesempatan pada Pak Eling dan sembuh gitu ya Pak ya. Dan banyak juga waktu itu pada saat yang acara doa bersama di Bapenda, banyak juga yang memberikan doa lah ke Pak Eling gitu kan. Dan situ saya introspeksi bahwa memang apa yang Pak Eling sampaikan itu benar gitu, berbuat yang baik pada orang lain maka nanti Tuhanlah yang akan membalas kebaikan itu. Itu yang dari Pak Eling. Untuk yang Pak Tikno ya, Pak Tikno itu adalah sosok yang menurut saya orang yang paling sabar. Selama saya, iya Pak, saya melihat dari perspektif saya bukan anak buahnya ya Pak ya, tapi saya melihat Pak Tikno itu pada saat melihat anak buahnya kayak Roy gitu. Edo. Sabar sekali gitu. Masih bisa mengayomi gitu. Pak Tikno rahasianya apa ya? Karena Pak Tikno punya darah tinggi gitu. Ya kan? Nanti Pak Tikno lagi banget makan kambing gitu ya, saya tahu kan. Emangnya apa kira-kira ya?
konsep hidup sehari-harinya, oh ternyata rajin sholat, beribadah, sholat awal waktu. Nah itu yang jadi prinsip hidup saya juga melihat dari Kak Ibnu gitu kan. Dan seperti yang seperti yang Pak Ali sampaikan juga tuh, jadi kita sempat kehilangan sosok di mana ada orang yang selalu, ayo kita sholat. Biasanya kan kalau dulu di tempat duduk saya nih Pak, setiap jam asar atau duhur pasti Pak Tito tuh yang keluar, sholat, ayo kita sholat gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada tuh Pak. Ayo kita main game. Main game Pak. Sholat dulu, main game dulu nih. Baru sholat. Udah masa dikatakan. Nah ini kemarin juga ngomongin apa? Iya, ya kurang lebih seperti itu. Yang ada di balik dari kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat ini.